kita berada di kawasan Kajang ya. Ke depan ini kita akan menuju ke Plaza Metro Kajang nanti. Dan sebelum itu nanti ada MRT Kajang, juga stesen komuter Kajang. Kita lihat di sini keadaannya normal, kendaraannya pun sudah mulai banyak. Beda ya, dulu waktu dengan PKP saya jalan-jalan kayak gini nih, waktu cari keperluan sepi dan menakutkan juga ya bagi kita yang terbiasa atau yang pernah lihat film-film horor itu memang kita akan takut melihatnya. Di sebelah kanan kita ini MRT Kajang Sungai Buloh. Ini yang MRT terbaru itu ya. Dan pun sekarang tengah ada lagi MRT yang tengah dibuat. Jadi pada sebelum ini saya ada buat new normal di MRT. Teman-teman bisa lihat link di atas. Di situ saya berangkat atau berjalan menggunakan MRT. Ada juga LRT sampai saya di KL Sentral. Ada juga sampai ke Loyet ya, karena hari itu saya ada beli sesuatu di Loyet dalam masa PKP ini. Dan kita depan ini akan menuju ke Plaza Metro Kajang. Pun kita akan jumpa dengan Stadium Kajang. Sebelah Stadium Kajang itu ada Sate Kajang ya. Sate Kajang itu banyak digemari oleh rakyat di sini. Tidak hanya warga Malaysia, tapi warga negara asing pun yang berkunjung ke sini, termasuk Indonesia, pun suka sate kacang. Apalagi kita orang Indonesia, memang sate ini salah satu makanan favorit juga ya. Oke, sebelah kanan kita ini Plaza Metro Kajang, dan kita lihat di sini keadaannya normal. Ini adalah di pagi Sabtu ya. Kalau di hari kerja orang akan ramai. Sabtu ini tidak semua orang yang bekerja karena pejabat hampir semua tutup. Kita lihat tadi di sebelah kanan itu ramai orang yang berdiri beratur dengan pakai penutup muka ya. Yap, di depan kita ini MRT Stadium Kajang ya. Sebelah kanan kita ini stadiumnya, Stadium Kajangnya. Jadi kita sekarang akan pergi ke KL, akan melalui RR2. Yap, sangat normal ya. Di depan kita sana pun yang sebelah kanan ini itu juga MRT ya. MRT Sungai Jernih. Kita lihat bangunannya tinggi macam ni, seperti raksasa juga ya, nampak dari dekat. Wah, yang sebelah atas ni ya. Dan di sini kita akan masuk ke tol, jalan tol atau Lebuh Raya di sini ya. Okey. Kita akan melihat pula bagaimana keadaan jalan tol atau Lebuh Raya di Malaysia ini di masa-masa seperti ini ya, di fasa-fasa pemulihan. Kereta sudah mulai ramai, kereta sudah kembali normal keluar karena lewati dulu ya yang lori besar nih. Dia meninggalkan batu-batu kecil sama kita. Lori besar tadi terpaksa kita langkahi dulu karena kita banyak batu-batu kecil yang jatuh ke kita. Ini pun nampak bekas di cermin depan ni. Jadi sekarang masyarakat di Malaysia ini sudah bisa keluar membuat pekerjaan seperti semula, seperti biasa. Yang dulu pergi office terhad, pergi pejabat terhad, pergi kerja terhad, sekarang bisa buat aktivitas seperti biasa. Orang masuk kantor, orang pergi sekolah, orang pergi jalan-jalan, orang pergi shopping. Tapi walaupun dibenarkan semua tadi, kita tetap ikut SOP yang telah ditentukan ya, seperti
pakai pelitup muka atau masker, selalu cek suhu badan, mengisi daftar masuk dan lain-lain itu. Jadi inilah kepatuhan warga atau rakyat yang ada di Malaysia ya. Bukan hanya warga Malaysia yang taat di sini, tapi semua orang yang ada di Malaysia, termasuklah warga negara asing. Kita harap keadaan yang seperti ini berlaku untuk kita semua di semua negara-negara lain ya. Termasuk negara kita Indonesia pun sudah mulai stabil. Walaupun kesnya sedang-sedang naik, tapi tidak masalah. Mudah-mudahan nanti dengan kita banyak berusaha, ikut SOP, ikut peraturan protokol yang telah ditentukan, negara kita Indonesia pun juga nanti cepat stabilnya, bahkan kita bisa hidup normal kembali. Sekarang kita sudah mendekati tol. Jadi kalau kita masuk ke jalan tol atau lebuh raya ini, kita mesti siapkanlah Touch and Go atau kad ya. Bisa dengan kartu Touch and Go, bisa dengan Smart Tag. Lagi satu My Refi. Kita lihat di depan sana banyak kenderaan kan. Jadi kita hidup ni ada aturan ya, ada aturan yang perlu kita taati. Bahkan dalam hidup bernegara pun ada aturan yang mesti kita patuhi, apalagi pada saat-saat sekarang ini. Depan kita ini MRT Sri Raya. Ini biasanya kalau jalan ini sore-sore hari jam nih. Dalam selepas asar tu, selepas asar ke maghrib itu jam. Pernah dari tol tadi pun sampailah nanti ke tol depan ini, tol yang sebelah kanan, karena laluan ada ditutup sebelah kanan ini ya, untuk memberi laluan kepada orang yang balik kerja dari KL. Jadi nanti itu ada laluan kontra namanya. Apa itu laluan kontra? Laluan kontra itu nanti yang sebelah kanan kita ini akan dibuka satu jalannya, akan ditutup bagi kita yang arah ke depan ini. Jadi nanti yang arah berlawanan kita ni akan dibuka jalan yang sebelah kanan ini. Tapi nanti akan dibagi batas ya, dibagi batas di sini. Jadi kita mengarah ke sana, sedangkan yang sebelah kanan ni akan mengarah ke sini. Jadi tujuannya untuk memberikan laluan kepada orang yang balik kerja atau yang balik daripada KL sore-sore hari itu ya. Kita lihat depan sana mulai orang jam ya. Inilah bukti kalau keadaan sudah kembali normal. Di atas ini banyak tengah dibuat ya, sedang membangun. Mobil atau kereta yang di depan kita ini, dia masuk ke lorong lain ya, dan mereka tidak lupa untuk memberi sinyal. Itulah tanda pengemudi atau driver yang beradab ya. Kita jangan asal masuk lorong saja, karena kita tak boleh memikirkan diri sendiri. Kita ketika di tempat umum, di tempat awam, apalagi sedang berkenderaan nih, yang ada nih bukan hanya kita, orang lain pun ramai. Jadi kita juga mesti memikirkan keselamatan orang lain, bukan hanya mementingkan atau memikirkan keselamatan diri sendiri, supaya nanti kita dalam berkendaraan ni semuanya baik-baik saja, semua aman dan selamat sampai tujuan kita masing-masing ya. Kita mengemudi ni saling menjaga, saling mentaati peraturan. Kita lihat di depan ni pun dia bagi sinyal tadi.
walaupun dia tidak lama bagi sinyalnya. Hari itu awal-awal masa PKPP, belum lagi seperti ini ya, dalam masa-masa beraya ya. Jadi keadaan di KL ini masih lengang, masih bisa dihitung juga lah kenderaan yang ada di jalan raya ini. Sekarang kita sudah kembali melihat keadaan yang seperti ini. Di tempat ini bahkan tidak bisa laju, tidak bisa membuat kecepatan seperti yang telah dihadkan. Kita pun masuk lorong kiri, kena hidupkan sign. Kita ucapkan terima kasih kepada petugas-petugas baris hadapan, baik daripada polis, tentera, bidang-bidang kesihatan, semua orang-orang yang terlibat dengan petugas baris hadapan ni, dan kita juga yang ikut mematuhi aturan ini. Mudah-mudahan kita yang mentaati peraturan dan petugas baris hadapan ini semuanya diberikan ganjaran pahala yang setimpal ya, karena pengorbanan mereka ni sangat banyak, sangat besar. Mereka rela berhujan panas. Ada kita lihat itu waktu PKP itu, ada yang tendanya itu diterbangkan angin. Kasihan saya tengoknya. Sudah hujan, angin lebat pula lagi. Jadi ketika petugas baris hadapan ni, polis tentera ini bertugas, tenda mereka tu diterbangkan angin. Waduh, kasihannya. Tapi perjuangan petugas baris hadapan itu sekarang terbayarkan dengan manis ya, karena kita sekarang di Malaysia ini sudah memasuki fasa-fasa seperti ini, sudah mendekati kehidupan seperti biasa ya. Jadi penghargaan yang tinggi kepada petugas baris hadapan dan juga kita yang ikut mentaati peraturan ini. Terima kasih, ucapkan terima kasih kepada diri sendiri bahawa kita telah berjaya untuk sampai memasuki fasa-fasa seperti ini. Tapi ingat, fasa ini kita belum menang lagi kerana COVID-19 masih ada. Mudah-mudahan kita bisa terus berperang, jangan pernah damai yang namanya dengan COVID-19 ini. Kita teruskan perjuangan dengan mematuhi SOP-SOP ini. Mudah-mudahan kita hidup di masa yang akan datang terbebas atau selamat daripada COVID-19 ini. Okey, itu saja. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selamat daripada COVID-19. Jaga diri, jaga keluarga, kita jaga kita. Saya akhiri di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.